Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insya Allah kita akan sama-sama mencoba mempelajari, memahami bagaimana upaya kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dicatat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera di jannahnya Allah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di kesempatan kali ini di dalam program Tarbiyatul Aulad mengangkat sebuah tema tentang cara menanamkan sifat kasih sayang pada anak. Hal ini penting karena memang sifat kasih sayang atau sifat rahmah ini menjadi ciri utama seorang mukmin. Nah, jadi yang namanya orang beriman, seorang mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu di dalam dirinya tertanam sifat rahmah atau sifat sayang, sifat kasih sayang. Dan itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Di dalam sejarah, di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, itu banyak sekali ucapan Rasulullah, sikap Rasulullah yang menggambarkan betapa Rasulullah SAW adalah pribadi yang memiliki sifat kasih sayang yang begitu besar kepada siapapun, baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada orang yang baru dikenal, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Rasulullah SAW tetap menyisakan sifat rahmah, sifat kasih sayang, yang mungkin bisa kita kita bisa nilai itu tatkala bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam peristiwa Fathu Mekah, di menjelang masa-masa akhir dari risalah dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana penduduk Mekah menyiksa, bukan hanya sekedar menolak dakwah Rasulullah, tetapi kemudian mereka juga menunjukkan sikap permusuhan yang begitu besar, sampai-sampai Rasulullah yang asli penduduk Mekah, lahir di Mekah, keluarga besarnya adalah pembesar-pembesar Mekah,
tetapi kemudian karena sikap permusuhan yang begitu luar biasa ya ditunjukkan oleh penduduk Mekah, memaksa Rasulullah SAW, ya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya untuk kemudian berhijrah ke kota Madinah. Ya, jadi ini kita bisa bayangkan bagaimana permusuhan yang ditunjukkan oleh penduduk Mekah ketika itu kepada Rasulullah SAW. Dan ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, ya, Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan Mekah, beliau masuk ke kota Mekah, sedikit pun Rasulullah SAW tidak menunjukkan rasa benci dan permusuhan kepada penduduk Mekah. Bahkan beliau menjamin keselamatan siapapun di antara mereka yang menyarungkan pedangnya, yang masuk ke dalam rumahnya, yang masuk atau menyembunyikan diri di rumah petinggi-petinggi Mekah seperti Abu Sufyan, begitu kan. Ya, mereka masuk ke sana aman, ya, Rasulullah jamin keamanannya. Bahkan sampai-sampai ya, sifat kasih sayang yang besar yang tidak sedikit pun menunjukkan sikap permusuhan kepada orang-orang yang telah memusuhi Rasulullah SAW. Ini menjadi inspirasi, menjadi jalan ya, hidayah bagi sosok Hindun binti Uqbah ya, yang merupakan istrinya Abu Sufyan, yang di dalam sejarahnya kita tahu bagaimana kejamnya beliau ya, itu memerintahkan Wahsy, seorang budak, untuk membunuh paman tercinta Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah ya, di dalam peperangan Uhud. Sayyidina Hamzah itu sampai kemudian harus ditemukan jasadnya oleh Rasulullah ya, dalam kondisi dadanya sudah terbelah gitu ya, karena jantungnya diambil oleh Hindun ketika itu. Sampai Rasulullah sedih sekali ya ketika melihat kondisi itu. Tetapi ya, ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, sedikit pun Rasulullah tidak menyebut dan menyinggung peristiwa itu. Bahkan beliau seolah-olah ya menunjukkan sikap persahabatan dengan Hindun ya, dengan mengatakan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan ya, atau yang notabene juga rumahnya Hindun ya, dia aman. Maka kemudian Hindun merasa tergerak hatinya, wah ternyata memang Islam yang dibawa oleh Muhammad itu benar, karena terbukti ya, Islam ini mengajarkan sifat kasih sayang kepada Rasulullah. Maka kemudian seketika itu juga Hindun marah kepada dirinya dan kemudian menghancurkan berhala-berhala yang jadi sesembahannya. Dan kemudian beliau menuju ke tempat kediamannya Rasulullah dan menunjukkan ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah ya sosok Rasulullah SAW. Dan memang sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, sifat rahmah ini, sifat sayang ini merupakan sesuatu ya yang juga menjadi bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan kita, di dalam sebuah ayat di dalam surah Al-An'am ya, surah yang ke-6 ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Ya. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun 'alaikum. Ya, keselamatan dan kesejahteraan untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Kataba 'ala nafsihi rahmah. Ya, kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul menyampaikan kepada kita umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menetapkan sifat rahmah, sifat sayang itu merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita saja ya, menunjukkan kepada kita bahwa Dia yang Maha Tinggi itu punya sifat rahmah. Maka kenapa pula kita yang kemudian ya mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala
tidak memiliki sifat rahmah atau sifat sayang. Maka oleh karena itu menjadi penting bagi kita menjadikan sifat kasih sayang ini bagian dari agenda kurikulum yang akan diajarkan kepada anak-anak kita, atau menjadi sifat yang harus kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, irhamu man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya sifat sayang, ya, tidak mau menyayangi dan mengasihi, maka la yurham, ya, dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting gitu ya. Nah, satu ketika pernah ya sahabat yang dirahmati Allah ini bagaimana menunjukkan sifat kasih sayang itu begitu melekat di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Ya, jadi satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu, mencium Sayyidina Hasan bin Ali. Ini cucu beliau ya. Kemudian apa? Wa indahu al-Aqra ibnu Habis ya, At-Tamimi ya, jalisan di sebelah Rasulullah SAW. Ketika itu duduk seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis ya, At-Tamimi. Nah, apa yang terjadi? Faqala Al-Aqra, lalu kemudian melihat Rasulullah SAW mencium cucunya ya, yang baru datang, ya, lagi duduk-duduk datang cucunya, kemudian Rasulullah SAW memeluknya dan menciumnya. Di sebelahnya ada Al-Aqra bin Habis At-Tamimi ya. Lalu kemudian kata Al-Aqra kepada Rasulullah SAW, innali asratan minal walad ya. Saya ini ya Rasul punya anak 10 ya. Ma qabaltu minhum ahada, tapi saya enggak pernah mencium satu pun dari mereka. Fanazara ilaihi Rasulullah SAW, mendengar itu Rasulullah SAW sampai menengok ya, melihat kepada Al-Aqra ya, Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Tsumma qala, lalu kemudian Rasulullah berkata, man la yarhamu la yurham. Ya, kata Rasulullah, siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan disayangi. Ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ini sekali lagi sahabat Adrim yang dirahmati Allah, menjadi dasar bagi kita agar kemudian diri kita ya, punya sifat sayang, punya sifat rahmah. Demikian pula kemudian anak-anak kita harus kita bekali di dalam diri mereka sifat kasih sayang atau sifat rahmah, sehingga ketika nanti mereka tumbuh besar dan dewasa, mereka menjadi pribadi-pribadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan akhirnya adalah ya, kita bisa berkumpul bersama mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, dan di satu sisi memang sifat rahmah ini ya, harus disadari oleh para orang tua bahwa sifat ini adalah sifat yang Allah wasiatkan untuk ditanamkan. Nah, jadi sifat kasih sayang ini ya, merupakan sifat yang Allah perintahkan untuk ditanamkan kepada siapapun. Jadi kalau kita punya koneksi, ya kita punya hubungan dengan siapapun, dengan orang tua, kita punya sahabat, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan agar kita kemudian bersaling berpesan ya, untuk berkasih sayang, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Balad ayat yang ke-17 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, jadi yang namanya orang beriman ini, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikator dan cirinya adalah mereka saling berpesan satu sama lain agar berkasih sayang, agar punya sifat kasih sayang. Maka tentu menjadi sebuah catatan kalau ada seseorang mengaku sebagai seorang mukmin tetapi kemudian dia tunjukkan sikap
yang tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada sesama mukmin. Istilahnya kepada katanya Islam tetapi kepada sesama muslim galak gitu ya. Kepada sesama muslim main sikat aja gitu. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata ampun, tidak ada kata maklum, tidak ada kata pengertian. Salah dikit aja libas. Nah, ya. Maka sekali lagi ini bukanlah situasi, kondisi atau keadaan yang menggambarkan kemukminan seseorang. Karena seorang mukmin, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka saling berkasih sayang. Bahkan di dalam surah Al-Fat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-29, ini menggambarkan bagaimana sifat rahmah, ya, sifat sayang ini penting, ya. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, Muhammad itu adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tegas, ya, kepada orang-orang yang kafir, ya, ruhama'u bainahum, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Nah, ini menjadi sebuah tanda. Oleh karena itu ini harus menjadi catatan bagi kita bagaimana kemudian kita harus menanamkan, ya, menjadikan sifat kasih sayang ini sebagai agenda kurikulum yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagaimana, ya, cara kita orang tua, ya, karena kan kalau berbicara tarbiyah itu fase awal bagi seorang anak. Nah, jadi untuk membentuk pribadi seorang muslim nanti ada fase tarbiyah, ada fase ta'lim. Ya. Jadi tarbiyah ini, ya, fasenya adalah fase anak-anak sebelum balik. Jadi ketika anak ini belum balik, masa itulah masa tarbiyah. Ya, kalau anak laki-laki berarti sampai umur biasanya kalau laki-laki mungkin belas, ya, 11, ya, 12, 13, ya, sampai 15 balik, ya. Kalau perempuan kadang-kadang 9 saja, ya, menjelang 10 sudah ada yang balik. Jadi fase tarbiyah ini, ya, fase mendidik ini, ya, betul-betul kita konsentrasikan. Nah, salah satu bagian dari tarbiyah, ya, bagian dari mendidik anak dalam fase ini adalah bagaimana kita menanamkan sifat sayang kepada mereka. Artinya apa? Dalam rentang waktu dari mereka anak-anak ini masih bayi, ya, sampai mereka kemudian menjelang balik, sampai mereka balik, ini adalah momen terbaik, ya, bagi kita untuk mengajarkan sifat-sifat penting, ya, akhlak-akhlak penting. Pembentukan karakter itu basicnya kita mulai dari masa ini. Ya, jadi masa inilah yang kemudian menjadi dasar, ya, bagi anak untuk kemudian tumbuh dan berkembang di fase-fase selanjutnya. Jadi kalau kondisi pondasinya kuat, ya, di masa-masa awal sebelum balik, maka insya Allah ketika dia balik dia akan terbimbing untuk memilih jalan ketakwaan, karena pada dasarnya setiap manusia sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syams, ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi demi jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, kami mengilhamkan, ya, kepada setiap jiwa itu jalan kefujuran, ya, kejahatan, dan jalan ketakwaan. Nah, agar si anak ini nanti ketika dia balik, dia condong dan cenderung kepada jalan ketakwaan, maka pondasinya adalah di masa sebelum dia balik, dari umur 0 sampai dia balik. Nah, inilah masa-masa penting. Salah satu yang akan kita tanamkan di dalam fase ini adalah sifat kasih sayang. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan yang sifatnya mungkin mudah, ya. Tetapi kalau tidak ada aksi yang nyata, ya, tentu ini menjadi sesuatu yang susah juga, itu, ya. Jadi mudahnya kalau direalisasikan. Kalau tidak ada realisasi, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan yang kita lakukan, maka sesungguhnya, ya, hanyalah omongan-omongan saja, ya, teori-teori saja. Setidaknya ada 3 hal. 3 hal sederhana, tetapi ini kemudian berdampak besar kepada
pembentukan karakter kasih sayang dalam diri anak. Apa saja? Yang pertama, ya, untuk menanamkan sifat rahmah atau sifat sayang, ya, kasih sayang dalam diri anak, ya, yang dilakukan oleh orang tua adalah memberikan contoh. Nah, ini kalau bab menyayangi anak, ya, tentu tanpa tanpa ucapan, ya, katakanlah orang tua namanya orang tua, walaupun dia nggak ngomong kepada anaknya, nak, bunda, ayah ini sayang sama kamu, nggak keluar ucapan itu, tetap saja yang namanya orang tua dalam kondisi normal pasti sayang sama anaknya. Ada sifat rahmah dalam diri orang tua kepada anaknya, pasti gitu ya, dalam kondisi normal ya. Tetapi kemudian dalam konteks mendidik, nah kita tidak bisa hanya memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi kita harus menunjukkan, memberikan contoh kepada anak bahwa begini loh nak, ya, cara seorang mukmin mengasihi atau berkasih sayang. Nah, maka dalam hal ini, ya, anak harus menangkap pesan bahwa orang tuanya memang memiliki sifat sayang, dan itu menjadi sifat yang penting untuk ada dalam diri dia. Terbukti bahwa orang tuanya ditunjukkan bahwa orang tuanya tidak hanya sayang kepada diri dia, kepada anak, tetapi juga orang tua menunjukkan dia sayang kepada neneknya si anak. Ditunjukkan bagaimana orang tuanya sayang kepada paman dan tante-tantenya gitu ya, om dan tante-tantenya gitu. Kemudian juga bagaimana orang tuanya menunjukkan ya sifat kasih sayang ini kepada tetangganya, kepada teman bermainnya anak. Ditunjukkan, ya, memang harus ditunjukkan. Jadi anak punya kesimpulan dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Oh, ternyata ibu saya, ayah saya adalah orang yang penuh dengan sifat kasih sayang. Jadi harus ada aksi, baik dalam bentuk tindakan dan juga ucapan, yang kemudian ini bisa ditangkap oleh anak sebagai sebuah proses tarbiyah atau pendidikan. Ya itu tadi, bagaimana caranya? Ya yang pertama, ya, orang tua menunjukkan, ini kalimatnya menunjukkan loh, bukan sekedar melakukan, tapi harus terlihat oleh anak. Nah, kalau gitu ria dong, bikin dengan anak nggak ada istilah ria. Dengan anak itu kita mendidik. Ya. Ya, mendidik anak itu harus ditunjukkan. Ya. Jadi berinteraksi dengan anggota keluarga dengan penuh sifat ihsan. Anak bisa lihat, oh ternyata ibu saya ya, kalau ngomong sama om, sama tante, sopan, baik, ya, penuh dengan kebaikan. Dan itu menggambarkan sifat sayang. Nah, kemudian berinteraksi dengan tetangganya juga sama. Ya. Tidak pernah keluar terdengar kata-kata kasar, ucapan yang menyakitkan, gitu ya. Ya, bahkan ketika tetangganya susah, orang tuanya menolong. Ini anak melihat misalnya. Ya. Dan itu bagian dari teladan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Dengan kakaknya, ya apalagi kalau alhamdulillah ya, misalnya di rumah itu orang tua punya anak angkat. Ya. Jadi kan ada ya kaum muslimin yang kemudian dengan penuh keikhlasan ya, merawat anak-anak yatim misalnya, ya. Punya panti begitu ya, atau katakanlah di rumah itu juga dia merawat anak-anak yang terlantar misalnya. Lalu si anak tahu ini adalah anak angkat, tetapi sikap ibunya, bapaknya kepada anak angkat ini sama seperti sikapnya kepada dia, baiknya gitu ya. Maka ini kemudian akan menjadi sebuah cara untuk menanamkan ya di dalam alam bawah sadar anak bahwa sifat kasih sayang itu harus ada di dalam dirinya. Yang jelas ya, yang kedua ya jelas ya perlakukan anak itu dengan penuh rasa sayang. Ya, jadi berkomunikasi, bicara dengan anak ya dengan sifat sayang. Apa bukti anak orang apa yang bisa ditangkap oleh anak bahwa ibunya, bapaknya memang sayang kepada dia atau sedang menunjukkan sifat sayang kepadanya? Ya salah satunya adalah ketika anak berbuat salah, kita perbaiki dia tapi tidak dengan memarahinya. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa penting untuk marah
dalam konteks memperbaiki kesalahan anak. Ini salah. Jadi anak-anak ini, karena pada dasarnya siapapun tidak ada yang suka dimarahi. Kita sendiri dimarahi orang nggak suka. Anak kita juga sama. Mereka tidak suka dimarahi oleh orang lain, apalagi sama orang tuanya. Ya, kadang anak-anak itu akan bertanya, katanya sayang, tapi kok marah-marah, kan gitu. Maka dalam hal ini kita harus berjuang sebagai orang tua, bagaimana kemudian ketika kita memperbaiki kesalahan anak, dalam tanda kutip kadang-kadang kenakalan anak, tidak kita selipkan, tidak kita campurkan, tidak kita kemudian tunjukkan kemarahan. Jadi perbaiki tanpa kemarahan. Bukan berarti kemudian kalau gitu apakah kita harus berkata terlihat biasa-biasa aja, ya enggak ya. Karena yang namanya memperbaiki ya perlu ketegasan ya. Bukan berarti juga kemudian suaranya harus lemah lembut, enggak. Meninggikan suara, kalau tidak marah anak bisa menangkap. Anak tahu bagaimana orang tua meninggikan suara dalam kondisi marah. Dengan meninggikan suara tapi dia tidak marah, anak bisa merasakan. Maka dalam hal ini yang kita lakukan, tinggikan suara ya kalau memang harus menunjukkan ketegasan sikap, tetapi tidak diiringi oleh rasa marah. Bagaimana supaya marah itu tidak muncul kepada anak? Ya kita harus maklum bahwa yang namanya anak sedang belajar. Dia pecahkan piring, dipecahkan gelas, atau kemudian dia buat hal yang sifatnya merusak begitu ya. Maka maklumilah, yaitu bagian dari pembelajaran untuk dia. Sehingga kemudian kita tidak terbawa emosi. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ketika kita melakukan itu, maka anak akan menangkap sebuah pesan bahwa orang tuanya sedang mengajarkannya untuk berkasih sayang dengan sesama, untuk memiliki sifat kasih sayang yang besar di dalam diri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan atau upaya yang sederhana untuk menanamkan sifat sayang di dalam diri anak ini adalah ini biasanya lazim ya kita temukan, tetapi ternyata tidak semua orang tua bisa melakukannya ya dengan alasan-alasan tertentu ya. Apa itu? Membiarkan anak memiliki hewan peliharaan. Nah, ya. Kan ini lazim ya, apalagi kalau di pedesaan itu biasa anak-anak punya hewan peliharaan ya, dari yang kecil sampai yang besar itu ada. Nah, kenapa ini kemudian menjadi cara yang efektif untuk menanamkan sifat sayang? Nah, ya. Ini merupakan praktek langsung anak. Ya. Jadi ketika anak ingin merasakan ya, bagaimana sebetulnya sifat sayang sifat sayang itu sebenarnya. Nah, dia bisa meluahkan itu, bisa menerapkan itu, mengaplikasikan itu pada hewan peliharaannya. Ya, bahwa hewan peliharaannya perlu perhatian, ya, perlu penjagaan. Nah, itu kan bagian dari sifat sayang ya. Bahwa namanya orang kalau sayang ya begitu. Dia care, dia aware ya. Dia penuh perhatian ya. Tidak mengabaikannya begitu kan. Maka anak dengan memiliki hewan peliharaan, dia punya lahan, dia punya medan, dia punya wadah untuk kemudian mengaplikasikan apa yang disebut dengan sifat kasih sayang itu. Nah, hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Jadi pernah satu ketika seorang sahabat ya yang sangat dekat dengan Rasulullah ya, dan ketika itu statusnya adalah khadimah ya atau asistennya Rasulullah SAW dari kecil ya, yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik bercerita terkait bagaimana Rasulullah SAW ini membiarkan anak-anak memiliki hewan peliharaan ya, atau pet ya bahasa Inggrisnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau mengatakan wa kana li akhun, ya, saya itu punya seorang saudara laki-laki ya, jadi dia punya saudara.
yuqalu lahu Abu Umair. Orang menyebutnya atau mengenalnya dengan nama Abu Umair. Qala ahsibuhu ya, qala ahsibuhu ya. Pada saat itu aku mengira dia masih menyusui ya, kira-kira umur 2 tahun lah ya. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik ketika itu saudara saya mungkin ya masih umur 2 tahun ya, masih nyusu sama ibunya ya, sama ibundanya begitu. Maksudnya sama ibu dia itu ya. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik kan ini kan saudaranya begitu. Karena Fatiman ya, jadi ketika itu dia masih menyusui. Qala kemudian Sayyidina Anas mengatakan fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu ya. Dan Rasulullah SAW itu kalau datang ya, mengunjungi datang atau enggak sengaja mungkin ya ke kediamannya Sayyidina Anas bin Malik ya, karena beliau kan asisten pribadinya Rasulullah gitu. Maka biasa Rasulullah SAW menyempatkan diri melihat Abu Umair ini ya. Nah, satu ketika Abu Umair ini dilihat oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat yang lain itu lagi sedih, lagi murung. Ya. Jadi Rasulullah itu kalau sama anak-anak itu senang, suka mencandai anak-anak. Jadi ketika itu dilihatnya Abu Umair sedang murung. Ya. Dan ketika Rasulullah bertanya kepada orang di sekitarnya, kenapa Abu Umair ini sedih? Lalu disebut sama orang-orang itu, oh itu katanya burung pipit peliharaannya mati. Maka kemudian Rasulullah SAW menghibur ya Abu Umair dengan mengatakan, ya Aba Umair ya, ma fa'ala nughair. Hai Abu Umair gitu ya. Ma fa'ala nughair, apa sih yang sekarang dikerjakan oleh burung pipit kamu itu? Peliharaannya disebut nughair ya. Qala nugharun kana yal'abu bihi ya. Ya, jadi burung pipit ini ya yang disebut nughair ini ya, biasanya main dengan Abu Umair. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bagaimana Rasulullah SAW tidak kemudian melarang ibunya atau mungkin ibunya Abu Umair ya, atau mungkin siapapun untuk kemudian tidak boleh ya hewan itu dipelihara. Ya. Artinya di dalam Islam ada hukum membolehkan ya, kita memelihara hewan. Tentu hewan yang dihalalkan ya untuk dipelihara, untuk dijadikan peliharaan begitu. Maka hal inilah yang kemudian kita jadikan sebagai satu dasar untuk menanamkan sifat sayang kepada anak. Karena ketika anak itu punya hewan peliharaan, sifat sayang dalam dirinya akan terasah dengan hewan itu. Ya, dengan hewan itu. Jadi ketika orang tua ingin mengajarkan dan mempraktekkan langsung sifat sayang itu kepada anaknya, maka medianya adalah hewan peliharaannya. Ya mungkin yang sederhana ya bisa ikan, ya ikan atau mungkin kura-kura ya. Atau kalau orang Jepang suka dengan kumbang ya. Sekarang sebetulnya yang namanya hewan peliharaan banyak. Ya, tergantung orang tua sama anaknya suka atau tidak gitu ya. Ada yang menjadikan ular ya, hewan melata itu sebagai peliharaan juga. Nah, tapi yang umum biasanya kucing ya. Nah, kucing dijadikan hewan peliharaan. Nah, memang kadang-kadang ada setengah orang tua yang tidak suka anaknya memelihara hewan gitu ya. Dengan alasan kalau kucing repot dengan kotorannya, dengan najisnya gitu ya. Kalau hamster ya karena ada orang tua yang geli ya, alergi melihat hamster karena mirip-mirip tikus misalnya. Sehingga ya mereka takut ya, ada orang tua yang jenisnya takut ketika anaknya memelihara hewan-hewan ini. Nah, ini yang kemudian harus diperjuangkan oleh orang tua untuk dihilangkan. Jadi korbankanlah itu tadi ya, perasaan repot, repot nih harus beresin kotorannya itu ya. Repot harus nyiapin makanannya itu kan. Korbankan itu, berjuang untuk menghilangkan itu demi apa? Demi agar anak-anak ini sifat kasih sayangnya bisa terasah dengan baik. Ini pentingnya. Jadi insya Allah ya pengorbanan orang tua mungkin ya nggak suka dengan kotoran kucing gitu ya, tapi kemudian terpaksa harus beresin. Ini jadi bagian dari jihad lah begitu ya.
untuk mengajarkan anak-anak kita kebaikan. Insya Allah ada pahalanya. Jadi jangan kemudian disesali, aduh repot tiap hari harus begini. Jangan jadikan itu sebagai penghalang untuk itu tadi ya, mendidik anak-anak kita. Berkorbanlah ya anak, saya katakan yang namanya tarbiyah itu ya fasenya ketika anak ini dari 0 sampai sebelum balik. Nanti kalau sudah dia balik, dia sudah besar, nah maka dia akan tahu ya bagaimana cara mengurus dan merawat hewan peliharaannya sendiri. Nah, dalam fase inilah kita harus berkorban dulu gitu ya. Harus mengikhlaskan segala sesuatu yang kita tidak suka demi kebaikan anak-anak kita, dan insya Allah itu bagian dari ibadah. Jadi yang nyerokin kotoran hewan ya, karena anak ya belum ngerti, belum bisa ya, karena mengajarkan orang tua ya nggak apa-apa. Jadi ikhlaskan saja. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, cara yang sederhana yang bisa kita lakukan di dalam menanamkan sifat kasih sayang kepada anak kita adalah menitipkan sedekah atau kebaikan kepada anak. Misalnya nih, ya kita mau sedekah kepada fakir miskin. Ya, jangan selalu kita yang mengantarkan sedekah itu kepada orang itu. Ya, apalagi kalau cuma ke tetangga gitu ya. Atau misalnya ke panti asuhan, bawa anak kita. Misalnya kita mau ngasih beras, ya anak kita bawa. Atau kita mau ngasih makanan, atau kita mau ngasih uang, atau mungkin kita mau ngasih pakaian pakaian layak pakai, pakaian bekas yang layak pakai. Bawa anak kita atau titipkan kepada anak kita. Misalnya di sekolah ada program charity gitu ya, di sekolahnya. Maka ketika anak bilang, "Ma, Pa, ada program ini." Maka ayo bersama-sama dan suruh anak yang kemudian mengantarkan barang itu ke sekolah. Dia yang menyerahkannya. Kalau misalnya ke panti asuhan, dia datang, dia pegang barangnya, dia serahkan. Kalau ke anak tetangga ya, atau ke tetangga mungkin nganter makanan, dia nganter. Panggil anaknya, "Nak, pergi deh ke rumah itu ya, ini kasih ini ya, ke dia." Ya. Kenapa? Ya, dengan begitu kemudian anak bisa menyaksikan langsung bagaimana reaksi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Keceriaan orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu terasa oleh anak, dan itu menjadi sebuah kesenangan dalam diri dia nanti. Menjadi sesuatu yang akan membahagiakan dalam dirinya. Oh, ternyata berbuat baik itu menyenangkan. Karena pada dasarnya orang kan senang ya dikasih kebaikan. Maka ketika kita menitipkan sedekah, menitipkan kebaikan kepada anak, maka insya Allah ini akan menjadi jalan tertanamnya sifat kasih sayang dalam diri kita. Jadi jangan apa-apa kita, ya anak kita nggak tahu apa, ya nggak boleh. Ya, dalam konteks mendidik anak-anak harus kita libatkan. Mungkin kita ingin mengunjungi orang sakit, ya bawa anak kita. Kalau sakitnya tidak menular ya. Ya kita lihat, biar nanti anak menyaksikan, oh begini ya orang tua saya berinteraksi dengan orang lain. Dilihatnya oleh anak kita itu begitu penuh kasih sayang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Maryam ayat yang ke-96, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguh kata Allah, orang-orang yang beriman dan mengerjakan berbagai kebaikan, ya wa'amilus sholihah, dan mengerjakan kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa kasih sayang dalam diri mereka. Jadi perbuatan-perbuatan baik ya, amalan-amalan saleh itu salah satu dampaknya adalah akan menyebabkan semakin kuatnya sifat kasih sayang dalam diri kita. Maka ketika anak-anak kita ya sudah kita biasakan mengerjakan perbuatan baik ya, walaupun pada awalnya kita yang menyuruhnya, kita yang menitipkan kepada dia, maka nanti dia sendiri akan memiliki kesadaran untuk melakukannya sendiri. Bahkan mungkin ketika orang tuanya lupa, dia akan mengingatkan. Ketika ada satu peluang kebaikan, orang tuanya nggak kepikir, anaknya akan mengingatkan. Dia akan punya inisiatif. Kenapa? Karena orang tuanya ketika dia masih belum balik sudah membiasakan anak-anak ini untuk berbuat baik. Mudah-mudahan ya 3 hal ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai sebuah upaya ya untuk menanamkan sifat rahmah, sifat sayang dalam diri anak-anak kita.
Demikian sahabat Edream yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya Kenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.